Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas 4, kelompok kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, yang beranggotakan Fadila Syintari Irwanto, Muhammad Riki Hidayat, Ahmad Rizky, Lutfi Kamal, dan Rianto. Saya di sini akan mengawali dengan latar belakang. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembaca atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca kalimat. Agar mencapai sasaran secara baik disebut dengan kalimat efektif. Dalam karangan ilmiah, sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain, mungkin kalimat-kalimat yang ditulis kabur, kacau, tidak logis, atau bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan itu, inilah penulis tertarik untuk membahas kalimat efektif dengan segala permasalahan. Pengertian kalimat efektif: mengungkapkan gagasan, penutur, atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku Tata Bahasa Indonesia Lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek S, predikat P, objek O, pelengkap pel, dan keterangan ket. Lanjut pembahasan ya tentang predikat dan objek. Apa sih predikat itu? Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan atau keadaan subjek atau tokoh dalam sebuah kalimat. Contohnya, kuda meringkik. Kuda itu adalah subjek dan kata meringkik itu adalah predikat. Ada lagi, kucingku belang 3. Kucingku subjek dan belang 3 adalah predikat. Simpel ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya objek. Objek adalah bagian kalimat untuk melengkapi predikat. Dan objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, dan klausa. Letak objek itu sendiri selalu berada di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut adanya objek. Contohnya gini, Nurul menimang bayi, atau arsitek merancang gedung atau bangunan. Jadi contoh kata menimang, merancang pada contoh tadi disebut dengan predikat, sementara kata bayi dan gedung itu adalah objek. Ini catatannya teman-teman, objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya itu berubah menjadi pasif. Contoh, Martina Hingis mengalahkan Yayu Basuki. Jika dirubah menjadi kalimat pasif, jadinya gini, Yayu Basuki dikalahkan Martina Hingis. Yayu Basuki yang tadinya objek menjadi subjek. Dan kata mengalahkan ketika dirubah menjadi kata pasif, itu kan tadi kata aktif. Kata mengalahkan jika dirubah menjadi kata aktif, kata mengalahkan jika dirubah menjadi kalimat pasif itu menjadi dikalahkan, tambahan dia.
Dan Martina Hingis yang tadinya subjek menjadi objek. Oke, terus ada lagi. Orang itu menipu adik saya. Jika dirubah menjadi kalimat aktif, adik saya ditipu orang itu. Adik saya yang tadinya objek menjadi subjek. Dan kata menipu itu kan kata aktif, dirubah menjadi kata pasif, jadi ditipu. Dan orang itu yang tadinya subjek menjadi objek. Nah gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif terdapat dua konjungsi pada suatu kalimat yang universal. Kalimat tidak efektif terdapat konjungsi setelah tanda koma. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang diawali dengan konjungsi. Kalimat yang diawali dengan preposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berhubungan me. Kalimat tidak efektif tidak sesuai dengan EYD. Kalimat tidak efektif bahasanya terkadang tidak logis. Kemudian cara membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Cara membedakannya yaitu tentu tidak sulit, cukup melihat dari ciri-ciri kedua kalimat tersebut. Oke, kemudian ciri-ciri kalimat tidak efektif. Ciri-ciri kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif terdapat dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausal. Yang kedua, kalimat tidak efektif terdapat konjungsi setelah tanda koma. Yang ketiga, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang diawali fungsi. Yang keempat, kalimat yang diawali dengan preposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berhubungan me. Yang kelima, kalimat tidak efektif tidak sesuai EYD. Yang keenam, kalimat tidak efektif bahasanya tidak logis. Kemudian disebut kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. 1. Contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, mereka sedang mempertinggikan pematang. Yang kedua, banyak anak-anak bermain klak. Yang ketiga, kepada para tamu undangan diharap tenang. Kemudian contoh dari kalimat efektif, mereka sedang meningkatkan pematang. Yang kedua, banyak anak bermain bola. Para tamu undangan diharap tenang, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada kesimpulan dari kalimat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, yaitu kesepadanan. Yang kedua, keparalelan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, kehematan. Yang kelima, kecermatan. Yang keenam, kepaduan. Dan yang